Tapi yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia itu cuma satu. Siapa? RI 1. Ya, ketika Presiden FIFA dan Presiden Pak Jokowi waktu itu bersalaman, Kebut naturalisasi timnas Indonesia di era Jokowi. bahwa ini menjadi opsi terbaik, tapi Jokowi semangati timnas Indonesia usai kalah dari Cina, peluang masih besar. Misschien is dit wel een van de beste start, man. Padahal belum resmi dinaturalisasi, pemain keturunan Sunda ini sudah berani ngomong timnas Indonesia seperti Alle wedstrijden vol minuten gemaakt. You much good football. I hope you you can play. media Belanda bocorkan pemain naturalisasi selanjutnya yang perkuat timnas Indonesia. Mengerikan. Oke, veel bedankt. Peringkat seterusnya buat pertama kalinya dalam sejarah timnas Indonesia. Kebut naturalisasi timnas Indonesia di era Jokowi. Proses naturalisasi pemain timnas Indonesia berjalan mulus di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Demi mengakomodir keinginan PSSI dan Shin Tae-yong, naturalisasi untuk timnas Indonesia dikebut demi meningkatkan prestasi. Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya pada Minggu 20 Oktober setelah 10 tahun memimpin pemerintah Indonesia. Beberapa tahun terakhir jelang akhir masa jabatannya, Jokowi berperan cukup vital dalam memberi persetujuan untuk pemain-pemain timnas Indonesia yang didatangkan lewat proses naturalisasi. Berkat kompromi Jokowi dengan Kemenpora, PSSI, STY, Kemenkumham, DPR dan stakeholder lain yang bersangkutan, proses naturalisasi untuk timnas Indonesia berjalan lancar dan sukses. Proses naturalisasi ini sebenarnya telah dimulai sejak era Muhammad Irawan alias Iwan Bule menjadi Ketua Umum PSSI. Pada masa kepemimpinannya, PSSI berhasil menaturalisasi dua pemain yang kini menjadi tulang punggung tim nasional, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Keberhasilan ini menjadi landasan bagi percepatan naturalisasi di era selanjutnya. Berlanjut di era Erick Thohir menjabat Ketua Umum PSSI, proses naturalisasi atau memanggil kembali para pemain yang memiliki keturunan darah Indonesia kembali berlanjut. Bukan hanya dilanjutkan, proses naturalisasi di era Erick Thohir bertambah 5 kali lipat dibanding era Iwan Bule. Hingga artikel ini diturunkan, tercatat sudah 16 pemain timnas Indonesia yang dinaturalisasi di era Jokowi, khususnya sejak didatangkannya STY pada 2019. Erick Thohir juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi sangat mendukung penuh proses naturalisasi ini, asal sesuai dengan aturan yang berlaku. Semua dilakukan demi kemajuan timnas Indonesia. Presiden Jokowi sangat mendukung program naturalisasi. Beliau paham bahwa ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan prestasi tim nasional kita di kancah internasional. Presiden juga menginstruksikan agar proses naturalisasi ini dilakukan dengan transparan dan sesuai aturan yang berlaku, ujar Erick. Meski ada pihak yang mengkritik, sebagian besar masyarakat menyikapi kebijakan naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia sangat positif. Suka tidak suka, kehadiran para pemain naturalisasi sangat meningkatkan performa timnas Indonesia. Masuknya para pemain naturalisasi berpengaruh signifikan pada peningkatan performa timnas Indonesia. Tanggal direkrutnya ST tersebut juga selaras dengan baru dimulainya kepemimpinan Jokowi di periode kedua. Ada banyak prestasi timnas Indonesia di kancah internasional seiring kehadiran pemain naturalisasi, seperti lolos Piala Asia 2023 setelah 18 tahun, pertama kalinya lolos 16 besar di Piala Asia, pertama kalinya lolos ke Piala Asia U23 2024, jadi semifinalis Piala Asia U23, dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia senior tengah berjuang untuk memastikan satu tiket ke Piala Dunia 2026 lewat jalur kualifikasi. Tapi yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia itu cuma satu. Apa? RI 1. ya ketika I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the... Jokowi semangati Timnas Indonesia usai kalah dari Cina, peluang masih besar. Timnas Indonesia kalah melawan Timnas Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 1-2. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menilai kalah dan menang dalam pertandingan hal biasa. Ya namanya bola itu ada menang, kadang-kadang ada kalah. Kadang-kadang drop, itu biasa, kata Jokowi kepada wartawan di Asahan, Sumatera Utara, Rabu, 16 Oktober 2024. Jokowi menekankan agar Timnas Indonesia tetap semangat setelah kalah dari Cina. Ia menyebut Indonesia masih punya peluang besar di pertandingan selanjutnya. Yang paling penting tetap semangat karena kita masih memiliki peluang besar untuk masuk ke ronde berikutnya, ujarnya. Adapun pertandingan Indonesia versus Cina itu digelar Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024, malam. Garuda kalah dengan skor akhir 1-2. Indonesia mendominasi jalannya babak pertama. Tapi Indonesia malah kecolongan pada menit ke-23. Kesalahan koordinasi lini belakang tim Garuda membuat Shen Longjiang bisa mengirim umpan untuk Behram Abdueli menjaringkan bola. Cina menggandakan keunggulan pada menit ke-44. Kali ini giliran Yuning Zhang yang mencatatkan nama di papan skor meneruskan umpan Zhu Nyigao. Babak kedua berjalan, Indonesia melakukan pergantian pemain. Mes Hilgers, Witan Sulaiman, dan Shain Patinama keluar, masuk Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan Rizky Ridho. Indonesia akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-86. Berawal dari lemparan ke Pratama Arhan, Tom Haye sukses menjaringkan bola. Tendangan voli Haye 2 menit berselang juga belum membuahkan hasil. Bolanya masih melesat jauh. Laga memasuki injury time, wasit memberi waktu 9 menit. Hingga laga selesai tak ada gol tambahan, Indonesia kalah 1-2. Dengan hasil ini, Indonesia masih tertahan di posisi kelima klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga grup F dengan torehan 3 poin. Cina masih ada di posisi terbawah juga dengan raihan poin yang sama, Indonesia unggul selisih gol. Proses naturalisasi Kevin Dix diproses pekan depan. November sudah bisa bela Timnas Indonesia? Proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Belanda, Kevin Dix, akan dilaksanakan pekan depan. Beberapa waktu lalu, pemain milik FC Copenhagen tersebut menyambangi Jakarta. Ia datang ke tanah air bukan tanpa tujuan yang jelas. Kedatangannya ke Indonesia bertujuan untuk bertemu dan berjabat tangan dengan Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir. Ritual, jabat tangan tersebut menjadi pertanda bahwa dirinya sepakat bergabung dengan Timnas Indonesia dan menjalani proses naturalisasi. Meski sudah berjabat tangan, Kevin belum bisa dipastikan akan membela skuad Garuda dalam waktu dekat. Hal itu dikarenakan adanya perubahan dalam struktur kepemerintahan Indonesia pada 20 Oktober mendatang. Perubahan struktur pemerintahan itu membuat proses naturalisasinya mungkin akan memakan waktu yang lama. Meski begitu, ada satu kabar baik terkait naturalisasi Kevin. Proses perpindahan kewarganegaraannya akan dilangsungkan pekan depan. Hal itu disampaikan oleh Dito Aryo Tejo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora. Dito menjelaskan bahwa pihaknya baru menerima surat rekomendasi perpindahan kewarganegaraan Kevin dari PSSI. Surat rekomendasi yang baru diterima itu membuat prosesnya sedikit terhambat. Oleh sebab itu, mereka baru bisa memproses naturalisasi bek berusia 28 tahun tersebut pekan depan. Ya, Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin, kata Dito, dikutip superbowl.id dari Antara. Jadi ini akan kami proses minggu depan, sambungnya.
Selain itu, struktur pemerintahan yang baru juga akan tersedia pada pekan depan. Jadi, Dito berharap para penggemar tetap bersabar mengenai hal ini. Pemerintahan baru adanya minggu depan. Jadi, mungkin kita lihat menterinya juga. Jadi ya ini kan hari terakhir kerja kami, pungkasnya. Meski proses naturalisasinya akan dikerjakan pekan depan, hal itu tetap tak menjamin Kevin akan membela timnas Indonesia pada November mendatang. Seperti diketahui, tim Merah Putih akan melanjutkan kiprah mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan depan. Anak asuh Shin Tae-yong akan melakoni laga kelima dan keenam mereka dengan menghadapi timnas Jepang, 15 November, dan timnas Arab Saudi, 19 November. Padahal belum resmi dinaturalisasi, pemain keturunan Sunda ini sudah berani ngomong timnas Indonesia seperti PSSI dan Shin Tae-yong terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan performa dari timnas Indonesia, salah satu cara dengan melakukan program naturalisasi pemain keturunan. Setelah diperkuat Jai Ijes, Mees Hilgers, Hom Haye hingga Martin Paes, Shin Tae-yong masih terus berburu pemain keturunan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Terbaru ada Kevin Dix yang kabarnya akan segera menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat ini. Selain Kevin Dix, sejumlah nama pemain keturunan pun kembali dikaitkan dengan timnas Indonesia. Salah satunya, Mauro Zijlstra, penyerang milik FC Volendam yang memiliki darah Belanda Sunda. Tampil apik bersama NEC Nijmegen U21 pada musim lalu, Mauro Zijlstra kabarnya memiliki ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Pada musim lalu, bersama NEC Nijmegen U21, Mauro tampil beringas dan sempat menjadi top skor dengan koleksi 8 gol dan 1 assist hanya dari 12 laga. Mauro Zijlstra dikenal sebagai pemain yang punya kekuatan dalam hal kecepatan, penyelesaian akhir, naluri, pergerakan serta tubuh yang atletis. Memiliki tinggi 187 cm, Mauro dinilai memiliki gaya bermain seperti Dusan Vlahovic dan Robert Lewandowski. Kabarnya, pihak PSSI sendiri sudah mulai menghubungi Mauro Zijlstra setelah mengetahui penampilan apiknya dengan NEC Nijmegen U21. Jadi semenjak mereka, PSSI, tahu saya memiliki darah Indonesia. Ya, saya mendapatkan banyak pesan, dan tentu saja kamu harus menunjukkan kemampuanmu di klub. Dan akhirnya ada seseorang dari PSSI yang mengirimi saya pesan bahwa mereka tertarik pada saya sebagai pemain, kata Mauro Zijlstra dikutip dari kanal YouTube Gole Studio. Ya, saat ini saya sedang dalam proses, begitulah mereka menyebutnya. Saat ini kami sedang mengurus paspor saya. Mereka sedang memeriksa dokumen. Dan jika semua lancar, saya akan segera terbang ke Indonesia, ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Mauro juga mengatakan banyaknya pemain keturunan di dalam skuad Garuda membuat timnas Indonesia semakin kuat. Indonesia adalah negara sepak bola yang besar dengan penggemar yang luar biasa. Raksasa yang sedang tidur sebenarnya, Indonesia berpotensi lolos ke Piala Dunia, ujar host Gole Studio. Tentu karena orang-orangnya, energi positifnya stadion yang mampu menampung 80.000 orang itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi anak kecil. Jadi saya sangat bersemangat, balas Mauro. Semakin banyak nama besar yang bergabung dan pemain Belanda juga memberikan pengaruh pada tim ini. Anda melihatnya dari hasil 0-0 lawan Australia dan 1-1 lawan Arab Saudi. Masa depannya cerah, saya yakin itu, ujar Mauro bangga. Diketahui jika Mauro Zijlstra memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Namun sejak lahir Mauro sudah tinggal di Belanda. Seizoen, hoe verloop je seizoen man? Ik zie veel doelpunten geprikt. Ja, je bent voor de ene 1 goal, 1 assist. Zo. Ja, dat gaat echt goed man. En Misschien is dit wel een van de beste starten man, van mijn carrière. Oké, dat is mooi. Je hebt al alles gespeeld, alle wedstrijden vol minuten gemaakt. Ja, ik heb alles 9 minuten gespeeld man. Zo goed. Ik ben gewoon topfit, zeg maar. Dus dat is wel mooi. Wat heb je van de trainer gehoord van je performance tot nu toe? Ja, mijn trainer, ja, die is wel tevreden. Gewoon over mijn spel. En ja, ik ben gewoon iemand die gewoon wel echt voor de doelpunt zorgt. Ik heb volgens mij 1 iemand anders heeft de andere doelpunt gescoord. Oké. Voor de rest heb ik bijna alles zelf gescoord. Dus Dat is top man. Ik hoop ook dat je in de toekomst voor Indonesië veel doelpunten kan prikken. ja, Media Belanda bocorkan pemain naturalisasi selanjutnya yang perkuat timnas Indonesia. Mengerikan. Media Belanda, Voetbal Primeur, membocorkan pemain naturalisasi selanjutnya yang memperkuat timnas Indonesia.
Dalam podcast terbarunya bersama penyerang timnas Indonesia U20 Jens Raven, Voetbal Premier mengindikasikan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, sebagai calon pemain keturunan selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Apakah Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang memperkuat tim Merah Putih? Dalam Donedil terbaru bersama penyerang Indonesia Jens Raven, kami mendiskusikan beberapa nama untuk timnas Indonesia. Mantan pemain Ajax Jairo Riedewald, ditulis Voetbal Premier. Sejatinya tanda-tanda Jairo Riedewald sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya sudah beredar sejak beberapa bulan terakhir. Di akun Instagramnya, Jairo Riedewald sudah menaruh bendera Indonesia. Menurut podcaster Voetbal Premier, Denny van Laar, Jairo Riedewald sudah positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut informasi yang didapatkannya dari Jairo Riedewald, PSSI sedang mengusahakannya menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sosok pelukis yang bikin heboh saat Kevin Dix hendak datang ke Indonesia, Zulham Zubari, juga membuat kode. Ia melukis wajah Jairo Riedewald dan hasil lukisannya disukai gelandang 28 tahun tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Jairo Riedewald tiba di Indonesia untuk diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir? Mumpung ex-pemain Crystal Palace ini sedang mengalami cedera hamstring, Jairo Riedewald tak perlu berlatih bersama sang klub dan bisa saja merapat ke Indonesia dalam waktu dekat. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald dibarengi dengan Kevin Dix, ex-pemain timnas Belanda senior ini berpotensi memperkuat timnas Indonesia bulan depan. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024, di matchday kelima dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pola 3-4-3 asuhan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat membentuk kolaborasi apik dengan Tom Haye di lini sentral. Karena itu, menarik menanti kelanjutan kabar Jairo Riedewald di atas. Oma is die beneden in de lobby staat te wachten en ja, het blijkt familie te zijn en dat is leuk om te ontmoeten natuurlijk. This is my grandson, is a good grandson. Okay, Jairo, you must good football. I hope you you can play with Ruud Gullit and Van Basten. Okay, veel bedankt. Bahrain ogah lawan timnas Indonesia di SUGBK. Media Vietnam sebut negara presiden AFC itu penakut. Permintaan Bahrain kepada AFC dan FIFA agar pertandingan melawan timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di tempat netral telah menjadi sorotan Asia. Baru-baru ini, BFA tidak mau bertandang ke markas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta karena alasan keselamatan. Pasalnya, BFA mengaku menerima banyak fitnah, hinaan, hingga ancaman pembunuhan di akun media sosial BFA maupun akun personal pemain. Alhasil, mereka mengajukan perpindahan venue karena merasa tidak aman jika laga digelar di Jakarta. BFA juga mengajukan komplain atas perilaku supporter timnas Indonesia di media sosial yang menyasar pemain hingga petinggi di jajarannya. Sebelumnya, PSSI telah merespons pernyataan BFA. Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI Arya Sinulinga menegaskan pihaknya akan menjamin keselamatan dan kenyamanan tim Bahrain saat bertandang ke Indonesia. Kami akan membuat surat ke AFC yang menyatakan bahwa pertandingan tetap fair di Jakarta. Kami akan menjamin keamanan dan kenyamanan tim Bahrain sebagai tamu, kata Arya. Sementara AFC baru-baru ini mengeluarkan pernyataan akan menanggapi permintaan Bahrain. Tapi menurut AFC, permintaan itu akan didiskusikan terlebih dahulu dengan FIFA dan PSSI. Polemik ini pun telah menjadi perhatian di luar Bahrain dan Indonesia. Salah satunya adalah media Vietnam, Bongda 24. Dalam pemberitaannya media Vietnam itu bahkan memberi judul menohok terkait permintaan negara presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa tersebut, di timnas Bahrain takut bermain di lapangan Indonesia, ditulisnya. Jika benar-benar tidak mau melawan timnas Indonesia di SUGBK, Bahrain terancam sanksi FIFA. Berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir wajib membayar denda sebesar 40.000 Swiss franc atau 714,8 juta rupiah. Denda ini bisa bertambah berdasarkan kode disiplin FIFA nomor 16 ayat 1 yang menyatakan setiap asosiasi akan mendapat denda 10.000 Swiss franc atau 178,7 juta rupiah.